Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Dr. Syamsul Arif MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Noprianti Daulay dengan NIM 22033111032, kelas reguler E angkatan 2020. Di sore ini saya akan mempresentasikan contoh dari laporan penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi dengan Penggunaan Media Gambar. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada kelas 11 SMA Yapisa, Nagra Gunung Putri Bogor. Laporan ini ditulis oleh Syarif Hidayat, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri. Yang pertama kita akan membahas mengenai hal-hal yang dilakukan oleh peneliti sebelum ia merumuskan masalah pada penelitian tindakan kelas ini. Hal utama yang dilakukan peneliti sebelum ia merumuskan masalah pada penelitian tindakan kelas ini, peneliti melakukan survei lapangan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi awal pembelajaran di sekolah, baik itu dari segi proses maupun keterampilan siswa, terutama dalam menulis karangan. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa kenyataan bahwa kemampuan menulis siswa itu masih minim dan peserta didik mengalami hambatan ketika diberi tugas oleh guru untuk menulis. Yang kedua, peneliti menggunakan angket dan wawancara yang ditujukan untuk guru dan siswa. Berdasarkan angket yang ditujukan untuk siswa, didapatkan hasil bahwa minimnya pelajaran kemampuan menulis siswa dikarenakan kebanyakan guru hanya memberikan pelajaran yang bersifat membaca dan pengetahuan tentang bahasa ataupun sastra saja. Di sini guru tidak mengajarkan bagaimana cara menulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap guru, didapatkan hasil bahwa para siswa mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat dan kurang menguasai bagaimana itu tata bahasa. Nah, dari kesulitan-kesulitan tersebut menyebabkan para siswa tidak mampu menyampaikan pikiran dan gagasan dengan baik, sehingga peserta didik menjadi enggan untuk menulis. Di dalam penggunaan angket ini, peneliti menggunakan angket yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan media ajar dalam kegiatan pembelajaran menulis karangan teks deskripsi. Kemudian, peneliti melakukan pengamatan dan observasi guna menemukan permasalahan dalam kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan observasi itu, peneliti menemukan identifikasi masalah. Dapat kita lihat bahwa identifikasi masalahnya ada 3. Yang pertama, apakah penggunaan media gambar dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi? Yang kedua, apakah penggunaan media gambar dapat mempermudah siswa dalam menulis karangan deskripsi? Dan yang terakhir, apakah penggunaan media gambar menjadi solusi yang tepat bagi siswa dalam menulis karangan deskripsi? Karena identifikasi masalah yang didapatkan oleh peneliti cukup luas, yakni ada 3, maka peneliti membuat pembatasan masalah, yakni masalah dibatasi pada peningkatan kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi. Berdasarkan pembatasan masalah dan analisis masalah yang telah didapatkan oleh peneliti, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini.
Adapun rumusan masalahnya dapat kita lihat sama-sama, yakni bagaimana peningkatan kemampuan menulis karangan deskripsi pada siswa kelas 11 SMA Yapisa di Bogor. Adapun kajian teoretis yang digunakan oleh peneliti, yang pertama mengenai hakikat menulis, yang di dalamnya tercantum mengenai teori menulis, pengertian menulis, tujuan menulis, fungsi menulis, serta manfaat menulis. Selanjutnya ada juga teori mengenai pengertian karangan. Yang ketiga ada teori mengenai pengertian karangan deskripsi. Dan yang keempat adalah teori mengenai pengertian media pembelajaran. Seperti yang kita lihat sama-sama, bahwa dari teori yang pertama dikemukakan oleh peneliti, di sini tidak ada mencantumkan teori menurut para ahli. Maka menurut saya, teori yang dikemukakan oleh penulis ini tidak relevan dan juga tidak mutakhir. Dari semua teori yang telah dipaparkan, hanya pada pembahasan pengertian media pembelajaran saja yang ada memaparkan mengenai pendapat atau teori dari para ahli. Dapat kita lihat sama-sama menurut Zamarah dan Zain pada tahun 1996 pada halaman 136 yang menyatakan bahwa pengertian media sebagai sumber belajar adalah manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, menurut Gerlach dan Eli dalam Makmur Saadi tahun 2007 halaman 5-3, media itu grafik, fotografik, elektronik, atau alat-alat mekanik untuk menyajikan, memproses, dan menjelaskan informasi lisan atau visual. Selanjutnya ada juga menurut Sujana dan Rifai, bahwa media gambar adalah media yang mengombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui kombinasi pengungkapan kata-kata dengan gambar-gambar. Dapat kita lihat beberapa pendapat atau teori ahli yang telah saya sampaikan tadi cukup relevan bersifat relevan karena teori-teori tersebut memiliki keterkaitan terhadap masalah yang ditemukan oleh si peneliti atau penulis. Namun menurut saya sendiri, teori tersebut tidak mutakhir karena teori tersebut sudah sangat lama terbitnya, seperti yang kita ketahui bahwa kita bisa memakai teori maksimal dalam 10 tahun terakhir. Jadi menurut saya teori tersebut tidak mutakhir, namun relevan terkait dengan masalah yang telah ditemukan oleh peneliti. Selanjutnya kita masuk ke teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah angket, pengamatan kegiatan siswa selama pembelajaran atau biasa kita sebut dengan observasi, catatan lapangan, dan juga tes hasil belajar menulis karangan deskripsi siswa pada setiap akhir siklus. Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian ini, kita lihat relevan dengan teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yakni yang pertama menggunakan instrumen lembar observasi. Yang di mana lembar observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa yang berhubungan dengan kemampuan menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media gambar. Di sini peneliti berperan sebagai pelaksana penelitian selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah menggunakan catatan lapangan. Di sini catatan lapangan berfungsi sebagai media
ataupun tempat peneliti mencatat apapun yang dilihatnya di lapangan. Selanjutnya adalah tes hasil belajar siswa. Pada tes hasil belajar siswa ini, peneliti membuat soal pretest dan posttest yang ditujukan untuk siswa pada setiap akhir siklus pembelajaran. Dan yang terakhir adalah instrumen angket. Pada angket ini, peneliti membuat angket ini untuk ditujukan kepada siswa. Angket ini dibuat untuk mengetahui seberapa paham siswa mengenai pembelajaran yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaksanaan tindakan kelas. Di sini peneliti adalah guru itu sendiri. Jadi, langsung saja kita masuk ke siklus 1. Nah, ini tindakan pembelajaran pada siklus 1. Di sini pada siklus 1 terjadi 2 pertemuan. Yang pertama kita akan membahas mengenai pertemuan pertama pada tindakan siklus 1 ini, yang dimulai dari tahap perencanaan. Pada tahapan perencanaan ini, yang dilakukan guru pertama kali adalah membuat RPP, catatan lapangan, dan juga lembar soal pretest. Materi yang diajarkan pada pertemuan pertama ini mengenai menulis karangan deskripsi. Namun di sini untuk menunjang pembelajaran yang berlangsung, guru menyiapkan lembar observasi dan juga jurnal siswa untuk setiap akhir pertemuan yang diberikan pada siswa. Pada pertemuan pertama ini, setelah guru memberikan soal pretest kepada siswa, guru juga memperkenalkan bagaimana pembelajaran media gambar sebagai teknik menulis karangan kepada siswa, dengan harapan siswa dapat menyukai pembelajaran keterampilan menulis sehingga dapat meningkatkan kemampuan serta pemahaman siswa. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan di sini, materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini mencakup materi menulis karangan deskripsi. Sedangkan pada tugas yang diberikan adalah tugas penyelesaian soal pretest secara individu. Di sini pelaksanaan pembelajaran seperti kelas pada umumnya, para murid harus sudah masuk ke kelas lebih dulu sebelum guru masuk ke kelas. Kemudian sebelum pembelajaran berlangsung atau dimulai, para siswa berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Setelah itu, guru membuka pelajarannya dengan apersepsi, yaitu dengan penghayatan, yang bertujuan agar kondisi di kelas lebih nyaman dan guru, siswa, dan juga siswa lainnya dapat lebih mengenal. Namun pada pertemuan pertama ini, ketika guru memberikan soal pretest untuk dikerjakan, hanya sedikit siswa dari kelas itu yang paham dengan soal. Beberapa siswa terlihat bermain-main saat proses pembelajaran, dan dari situ terlihat bahwa yang dapat mengerjakan soal tersebut dengan baik adalah siswa yang sudah terbiasa dalam menulis karangan, sehingga mereka dapat cepat memahami dan mampu menjawab pertanyaan yang ada di dalam pretest. Melihat hal tersebut, melihat bahwa banyak siswa yang tidak mengerti dengan soal yang diberikan dalam bentuk pretest, guru mengambil tindakan dengan cara menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Dari penjelasan sang guru, akhirnya para siswa yang tadinya tidak mengerti, mereka jadi mengerjakan soal
dengan pemahaman mereka masing-masing. Nah, pada saat siswa mengerjakan soal dan guru memberitahu bahwa waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal telah habis, beberapa siswa terkejut dan mereka kaget. Di sini hanya beberapa siswa saja yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Namun, dari keseluruhan siswa yang mengumpulkan tugas, ternyata ada beberapa siswa yang belum mengisi soal yang telah diberikan oleh guru. Dan juga saat guru membahas soal yang diberikan, sebagian kecil siswa tidak memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya kita masuk ke tahap observasi. Tahap observasi ini dilakukan bersamaan dengan tahap pelaksanaan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di sini peneliti adalah guru itu sendiri. Bahwa pengamatan itu dilakukan oleh guru untuk mengamati keaktifan siswa dalam pembelajaran. Berikut ini adalah tabel observasi peneliti yang bertindak sebagai guru. Ini merupakan hasil rata-rata keaktifan siswa pada pertemuan pertama. Di sini jumlah siswa yang bertanya ada 13, dengan skor 3, siswa yang memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru dengan jumlah siswa 15, skor 4, siswa mengerjakan tugas dengan baik sesuai waktu yang disediakan dengan jumlah siswa 16, skor 4, dan dapat kita lihat di share screen yang telah saya sampaikan. Bahwa dari skor ini terdapat rata-rata bahwa terdapat total skor 17,5. Dari total skor 17,5, skor ini berada di skala berprestasi sedang. Dengan kategori keaktifan berprestasi siswa pada tingkat sedang ini, maka dianjurkan untuk guru dapat meningkatkan lagi bagaimana proses belajar mengajar pada pertemuan kedua siklus 1 ini. Di sini juga ada tabel mengenai tanggapan siswa terhadap pertemuan pertama. Siswa mengaku bahwa belajar bahasa Indonesia tentang menulis hari ini menyenangkan, tapi sulit dalam mengarang. Di sini juga ada tabel 4, di mana nilai pretest menulis karangan deskripsi pada seluruh siswa yang menjadi subjek dalam penelitian tindakan kelas. Didapatkan total skor 64,6. Berdasarkan nilai tersebut, rata-rata total skor yang didapatkan oleh kelas ini berada masih di bawah KKM. Yaitu KKM-nya ada 65. Dan dari hasil nilai-nilai para siswa ini, maka harus ada tindak lanjut pada pertemuan kedua. Nah, kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap refleksi. Setelah melihat hasil penilaian pada pretest, lembar observasi guru, hasil jurnal, dan juga catatan lapangan, masih banyak sekali yang perlu diperbaiki pada pertemuan pertama. Yang pertama, persiapan guru pada pertemuan selanjutnya harus ditingkatkan. Karena dari yang kita lihat bahwa hasil pretest dari siswa tersebut masih sangat di bawah rata-rata. Karena perencanaan pada siklus 1 pertemuan pertama tersebut masih kurang, maka dilakukan pertemuan kedua untuk memperbaiki pertemuan pertama, yaitu dengan menggunakan media gambar dalam proses menulis karangan deskripsi. Selain itu juga guru menyampaikan materi tentang apa itu media gambar. Nah, kita masuk ke pertemuan kedua pada siklus 1.
yaitu dimulai dengan tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini sama seperti pertemuan pertama, bahwa guru mempersiapkan RPP, lembar observasi siswa, jurnal siswa, catatan lapangan, dan yang terakhir lembar soal post-test. Di mana lembar soal post-test ini menyatakan akhir pada siklus 1. Pada materi siklus 1 ini, guru menjelaskan materi mengenai media gambar, yaitu pengertian menulis, tujuan menulis, manfaat menulis, dan juga pengertian karangan deskripsi. Untuk menunjang pembelajaran yang berlangsung, guru juga menyiapkan angket untuk akhir siklus 1 yang diberikan pada siswa. Pada tahap pelaksanaan ini, berbeda dengan tahap pelaksanaan yang dilakukan guru pada siklus 1 pertemuan 1. Bahwa di tahap pelaksanaan pertemuan 2 pada siklus 1 ini, proses pembelajaran menulis karangan deskripsi ditambahkan dengan media gambar. Dan juga soalnya berbeda dengan pertemuan 1 siklus 1, yakni tadi pertemuan 1 siklus 1 menggunakan soal pretest, sedangkan pertemuan kedua siklus 1 ini menggunakan soal post-test. Nah, pada pertemuan ini, sama seperti pertemuan pertama, bahwa semua siswa harus sudah berada di dalam kelas sebelum guru memasuki kelas. Dan di sini guru mencatat dahulu materi yang akan dipelajari di papan tulis, lalu menjelaskan kepada siswa. Saat mencatat materi, semua siswa terlihat sangat antusias. Ketika siswa mencatat materi, sesekali guru bertanya kepada siswa mengenai media gambar. Dan dari situ ada beberapa siswa yang masih belum mengerti. Ketika guru memberikan soal post-test, para siswa mencoba memahami media gambar yang sudah disediakan guru dan mereka mulai menulis dan mengerjakan soal tersebut menurut pemahaman mereka masing-masing. Berdasarkan pertemuan kedua, pada siklus 1 ini terjadi peningkatan bahwa rata-rata nilai siswa baik pada soal post-test ini, hanya satu siswa saja yang semua mendapatkan nilai baik, dan lebih baiknya lagi ada satu siswa yang mendapatkan nilai sangat baik. Dari rata-rata nilai keseluruhan siswa tersebut, terdapat rata-rata 75. Dari KKM yang kita katakan tadi, bahwa KKM-nya adalah 65. Dari sini berarti ada peningkatan dari pertemuan 1 siklus 1 ke pertemuan 2 siklus 1. Nah, setelah post-test selesai, peneliti menyebarkan lembar observasi pada siswa. Berikut merupakan hasil rata-rata keaktifan siswa dalam pembelajaran pertemuan kedua. Terdapat peningkatan jumlah siswa yang bertanya, memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru, siswa mengerjakan tugas dengan baik sesuai waktu yang disediakan, dan lain-lain. Di sini juga terdapat total skor rata-rata yaitu 23,5, di mana angka itu sudah masuk ke skala penilaian jumlah rata-rata yang berprestasi tinggi. Di sini juga ada tabel 8 mengenai tanggapan siswa terhadap pertemuan kedua, mengenai menulis karangan deskripsi dengan menggunakan media gambar. Kesan para siswa adalah belajar bahasa Indonesia tentang menulis hari ini menggunakan media gambar lebih memudahkan untuk menulis karangan deskripsi. Dan juga penggunaan media gambar dianggap siswa membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan juga membuat pelajaran sangat berkesan. Terakhir adalah tahap refleksi. Pada proses pembelajaran ini, media gambar telah berhasil membuat siswa lebih semangat dan menimbulkan perasaan senang dalam belajar. Peningkatan rata-rata kemampuan pemahaman siswa dalam menulis ini terjadi karena dalam proses pembelajaran siswa terlibat aktif. Hal tersebut dapat dilihat pada lembar observasi pada pertemuan pertama
banyak mendapat 3 angka, pada pertemuan kedua meningkat dengan mendapat nilai 5, serta penerapan media gambar membuat siswa lebih tertarik untuk belajar bahasa Indonesia khususnya dalam menulis karangan teks deskripsi. Berikut merupakan hasil angket siswa terhadap pembelajaran menulis. Di sini merupakan hasil angket siswa terhadap pembelajaran menulis tanpa menggunakan media gambar. Sedangkan pada tabel 11 adalah hasil angket siswa terhadap pembelajaran menulis dengan menggunakan media gambar. Terdapat sekali perbedaan yang signifikan antara tabel 10 dan tabel 11, bahwa di sini dapat disimpulkan bahwa para siswa lebih menyukai pembelajaran menulis menggunakan media gambar. Nah, karena pada pertemuan kedua siklus 1 ini, dengan pertemuan 1 pada siklus 1 ini terdapat peningkatan kemampuan siswa dalam menulis, terutama dalam karangan teks deskripsi, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, maka penelitian ini dapat dihentikan pada siklus 1 dan dianggap bahwa penerapan media gambar dapat mempermudah siswa dalam pembelajaran menulis. Seperti yang telah saya tampilkan tadi, bahwa hasil belajar siswa pada pertemuan kedua dan hasil pembelajaran siswa pada pertemuan ke-1 memiliki perbedaan, yaitu di pertemuan kedua hasil belajar siswa meningkat. Baik, demikianlah pemaparan contoh laporan proposal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.